warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pendengar, kembali lagi bersama kita di podcast dakwah dengan tema makna doa memohon kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Bersama saya hari ini ada narasumber kita yaitu Bapak Adi. Bapak Adi, gimana kabarnya hari ini? Ya, sebelumnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Alhamdulillah kabar saya baik. Tapi sebelum itu mohon maaf, sepertinya saya kurang suka ketika dipanggil Bapak. Oke, mohon maaf Karena sebelumnya. saya masih muda ya. Oke. Jadi mau dipanggil dengan siapa? Panggil Mas saja boleh. Iya. Mas Adi. Iya, Oke. boleh. Senang ya bisa bertemu kita hari ini. Iya. Terima kasih sebelumnya. Langsung saja mungkin ya ke tema kita hari ini. Kan di sini tuh banyak orang yang berdoa, tapi kita itu masih bingung dengan makna doa itu sendiri. Mengapa sih doa itu sangat penting dalam kehidupan kita? Ya, sebelum itu kita harus mengerti terlebih dahulu, Mbak, tentang apa itu arti dari doa. Doa sendiri itu merupakan suatu permintaan, bukan hanya permintaan, bahkan permohonan dan juga ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu doa ini sangat penting sekali. Seperti yang mungkin sudah kita ketahui, kebanyakan kita dengar bahwasanya terdapat 3 kunci sukses seseorang. Yang pertama adalah ikhtiar, yang kedua adalah doa, dan yang ketiga adalah tawakal. Dimana di 3 kunci kesuksesan ini ada doa di dalamnya. Jadi sangat penting sekali doa itu, dan doa merupakan salah satu bentuk komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Mbak. Jadi menurut jenengan permohonan doa itu juga bagian dari ibadah? Ya, betul sekali, Mbak. Jadi doa itu termasuk dalam bagian ibadah. Kenapa kok doa itu termasuk dalam bagian ibadah? Seperti yang sudah saya paparkan tadi atau saya sampaikan tadi, bahwasanya doa itu suatu permintaan kita, yaitu suatu permohonan kita dalam bentuk di sini adalah ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk di mana kita meyakini bahwasanya diri kita itu melemah, Mbak. Diri kita itu lemah di hadapan Allah dan kita membutuhkan pertolongan kepada yang menolong, yaitu di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Mbak, bahwasannya doa ini dikatakan ibadah, mungkin kebanyakan dari kita menganggap ibadah itu hanya sholat. Iya. Sedangkan sholat sendiri itu, bacaan yang kita baca di setiap gerakannya itu maknanya adalah doa. Jadi setiap bacaan yang kita baca itu doa. Jadi doa itu juga bagian dari ibadah. Seperti itu. Oh, iya. Betul sih, kayak kita menganggapnya gitu ya, teman. Jadi menurut jenengan bagaimana seharusnya berdoa itu agar doa kita bisa diterima sama Allah? Ada banyak macam adab yang bisa kita lakukan, Mbak, sebelum kita berdoa. Mungkin sebagian dari kita pasti akan mempersiapkan sebaik-baiknya ketika kita akan berhadapan dengan orang yang mungkin kita anggap berpengaruh. Mungkin itu bos kita, mungkin itu orang yang memiliki jabatan yang tinggi. Kita pasti mempersiapkan diri sebaik-baiknya, berpenampilan yang sebaik-baiknya. Dalam hal ini termasuk ketika kita berdoa, karena doa merupakan komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kita sebisa mungkin mempersiapkan diri sebaik-baiknya di hadapan Allah. Bukan hanya kita berhadapan dengan manusia saja, tapi berhadapan dengan Allah kita juga sebisa mungkin bisa mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Seperti contoh, kita memakai pakaian-pakaian yang baik. Setelah itu ada banyak lagi adab-adab berdoa, seperti kita berdoa menghadap ke kiblat. Setelah itu kita bisa berdoa di tempat yang suci, dalam hal ini seperti masjid atau rumah Allah. Dan yang kedua, ketika kita berdoa, yang perlu kita ketahui bahwasannya setiap kali berdoa itu usahakan kita memperbanyak pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti setiap doa itu kita menyebutkan nama Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, dan lain sebagainya, sebagai bentuk kita mengesahkan Allah.
Sebagai bentuk kita mempercayai akan doa kita ini dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita harus mempercayai bahwasannya tiada yang patut untuk disembah atau dimintai pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu kurang lebih, Mbak. Dan mungkin satu lagi, Mbak. Mengenai doa ini mungkin kebanyakan dari kita ketahui bahwasannya doa itu bisa suatu waktu, dan itu memang benar adanya. Doa itu tidak ada batas waktunya, 24 jam, 1 hari full itu kita diperbolehkan untuk berdoa di situasi apapun, di waktu apapun itu. Namun di dalam Islam sendiri, seperti yang sudah kita ketahui, terdapat beberapa waktu itu yang memang dianjurkan kita untuk berdoa karena waktu-waktu tersebut itu dianggap mustajabah. Itu kita dapatkan dari Al-Quran dan juga hadis. Seperti contohnya yaitu ketika selesai sholat fardu. Sholat 5 waktu itu merupakan waktu yang mustajabah untuk berdoa. Yang kedua itu seperti di waktu Jumat di antara 2 khutbah, itu juga salah satu waktu mustajabah untuk berdoa. Dan yang terakhir mungkin banyak yang kita ketahui yaitu di sepertiga malam. Ya mungkin itu dulu, Pak. Oke, menarik ya. Lalu apakah ada contoh doa yang bisa kita panjatkan untuk kebaikan juga di dunia baik juga di akhirat? Nah, ini untuk doa kebaikan kita di dunia dan juga di akhirat mungkin kita sudah banyak mengenal, khususnya orang-orang Jawa ini, Mbak ya. Jadi orang-orang Jawa ini sudah banyak mengenal doa ini dengan sebutan sapu jagat. Nah, sapu jagat ini apa? Jagat sendiri ini memiliki arti alam bagi saya, karena di dalam Islam sendiri kita mempercayai bahwasanya alam itu ada 2, alam dunia dan juga alam akhirat. Sapu jagat, di mana sapu itu fungsinya membersihkan, tapi di sini sebuah kiasan atau memiliki makna tergapai urusan dunianya, selamat urusan dunianya dan juga urusan akhiratnya. Doanya seperti apa? Doanya mungkin kebanyakan dari kita, khususnya daerah-daerah Jawa, mungkin yang masih kental di tempat-tempat ibadah seperti musola atau masjid, yang masih menggunakan pujian. Kalau di tempat sini ketika selesai azan menunggu jamaah datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, biasanya itu dilantunkan pujian ini, yaitu ini adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yang mana artinya adalah ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa neraka. Wah, luar biasa ya. Iya. Langsung berarti singkat saja kalau gitu. Untuk yang terakhir, mungkin jenengan ada pesan terakhir untuk para pendengar kita yang telah melihat video ini? Monggo. Pesan saya untuk para pemirsa atau penonton atau para jamaah, jangan berhenti berdoa. Karena berdoa seperti yang sudah saya sampaikan tadi, berdoa merupakan bentuk komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak akan terlepas dari doa. Doa itu merupakan salah satu bentuk kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu kita ingat bahwasannya setiap kali kita berdoa, kita harus percaya bahwasannya yang mengabulkan nanti adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Kita berdoanya ditujukan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong kita semua. Dan perlu kita ketahui juga bahwasannya setiap doa itu kita tidak boleh terlalu berharap yang lebih untuk dikabulkan atau apapun itu. Mungkin sebagian dari kita pernah merasa kenapa doa kita itu tidak diijabah, karena mungkin yang pertama doa kita itu belum diijabah ketika kita pada waktunya. Yang kedua mungkin doa kita itu tidak diijabah karena mungkin akan ada pengganti yang kita minta yang lebih baik daripada itu. Jadi sekali lagi, sebagai seorang muslim yang baik, salah satu bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah
dengan berdoa. Maka dari itu jangan berhenti untuk berdoa, karena doa itu suatu harapan kita kepada Allah SWT, dan juga kalau saya dapat dijadikan suatu motivasi, karena harapan kita yang kita harapkan kepada Allah itu motivasi bagi saya untuk berikhtiar atau berusaha. Seperti itu, Mbak. Jadi jangan pernah lupa untuk berdoa, tapi tetap dengan adab-adab yang telah ditentukan tadi ya. Bermanfaat sekali ya obrolan kita hari ini, dan terima kasih untuk Mas Adi untuk pencerahannya. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan juga perbuatan. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.